Halo teman inspirasi, selamat datang di channel Kolam Inspirasi dalam segmen Kisah Teladan. Kali ini bareng Amel. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa subscribe dan klik lonceng ya, supaya kamu gak ketinggalan video baru kita. Terus, jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya. Kalau udah, yuk langsung simak ceritanya. Selain suku Khuza'ah, suku bangsa Arab keturunan Nabi Ibrahim yang terkuat lainnya adalah Quraisy. Sekitar 400 tahun setelah Masehi, seorang laki-laki suku Quraisy bernama Qusay nikah sama anak perempuannya Hulail. Hulail itu adalah pemimpin suku Khuza'ah. Hulail sayang banget sama Qusay sampai udah kayak anak kandung sendiri. Setelah Hulail meninggal, melalui suatu perundingan, ditetapkanlah Qusay menggantikan mertuanya jadi pemimpin Mekah dan penjaga Ka'bah. Abis diangkat jadi pimpinan Mekah, Qusay membawa anggota suku Quraisy yang merupakan keluarga dekatnya untuk tinggal di Mekah dekat dengan rumah suci. Anggota keluarganya itu diantaranya Zuhroh, saudara kandung Qusay, Taim pamannya, dan Makhzum putra pamannya yang bernama Yakozah. Qusay, kaum Quraisy yang dibawanya ke Mekah dan keturunannya dikenal sebagai kaum Quraisy lembah. Sementara kerabat Qusay yang tinggal di lembah-lembah sekeliling Mekah dan daerah luar kota dikenal sebagai Quraisy pinggiran. Qusay jadi pimpinan Mekah udah seperti seorang raja dengan kekuasaan yang gak tertandingi. Dia dibayar setiap tahun dengan domba. Dari situ, dia bisa menyediakan makanan untuk jamaah haji yang gak mampu. Selain itu, sebelum kepemimpinan Qusay, para penjaga Ka'bah tinggal di tenda-tenda sekitar Ka'bah. Pas Qusay memimpin, dia memerintah para penjaga Ka'bah itu untuk membangun rumah, terus juga membangun kediaman yang luas untuknya yang dikenal sebagai rumah majelis. Semuanya berlangsung dengan harmonis sampai saat Qusay meninggal. Perselisihan terjadi setelah pengganti Qusay sebagai pemimpin Mekah ditetapkan. Qusay punya 4 orang putra. Dari 4 putra itu, Abdul Manaf, putra keduanya, adalah yang paling dihormati waktu ayahnya masih hidup. Namun, Qusay lebih memilih Abduddar, putra pertamanya, untuk menggantikannya. Padahal, Abduddar ini yang paling kurang cakap dibanding anak lain. Menjelang meninggalnya, Qusay berpesan kepada Abdul Addar, "Anakku, aku akan menetapkan siapa yang bakal menjadi pemimpin dan harus ditaati semua orang. Tidak ada yang dapat memasuki Ka'bah kecuali engkau yang membukakannya. Selain dengan tanganmu, tak ada yang boleh menandai peperangan bagi kaum Quraisy. Tak ada yang boleh meminum air di Mekah dalam perjalanan hajinya kecuali engkau yang memberinya. Tak ada yang boleh makan kecuali engkau yang memberinya. Tak ada yang boleh mengubah segala urusan Quraisy kecuali di dalam rumahmu." Qusay memberikan seluruh hak dan kekuasaannya kepada putra kesayangannya itu, termasuk kepemilikan rumah majelis. Abdul Manaf nurut sama keinginan ayahnya tanpa protes. Namun, masalah terjadi pada generasi setelahnya. Separuh kaum Quraisy mendukung putra Abdul Manaf, yaitu Hashim, lelaki paling terkemuka saat itu, untuk menuntut agar pemerintahan dialihkan dari klan Abduddar ke klan Abdul Manaf. Keturunan Zuhroh dan Taim, serta seluruh anak cucu Qusay, selain keturunan Abduddar, mendukung Hashim. Meski begitu, pemerintahan Abduddar juga mendapat dukungan dari keturunan Makhzum dan sepupu-sepupu jauh lainnya. Untuk menyelesaikan perselisihan, kaum wanita dari keturunan Abdul Manaf membawa secawan minyak wangi dan meletakkannya di sebelah Ka'bah. Hashim dan saudara-saudaranya serta seluruh pengikutnya mencelupkan tangan mereka ke dalam cawan itu dan mengangkat sumpah bersama untuk gak saling ganggu satu sama lain. Masing-masing menggosokkan tangan yang harum di atas Ka'bah sebagai tanda tercapainya kesepakatan. Karena kejadian tersebut, kelompok ini dikenal sebagai kelompok harum. Dalam bahasa Arab dikenal Al-Mutayyibun. Nah, teman inspirasi,
Itu tadi kisah teladan kali ini. Jangan lupa tunggu cerita berikutnya ya. Selama bulan Ramadan, kisah teladan akan up setiap hari jam 5 sore. Sampai jumpa besok.